Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan ya? Saya akan lanjutkan pertemuan yang keempat minggu kemarin. Pertemuan yang ketiga kan saya udah bahas tentang penyelesaian masalah pertukaran kopi dan teh ya. Selanjutnya saya akan mengenalkan apa itu yang namanya flowchart. Nanti saya kasih penjelasannya dari mulai bagan-bagannya. Minggu kemarin saya udah jelasin ini. Selanjutnya ini karakteristik algoritma. Algoritma mempunyai awalan dan akhiran. Suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda atau tidak membingungkan. Yang ketiga, memiliki masukan input atau kondisi awal. Keempat, memiliki keluaran atau output. Kelima, algoritma harus efektif. Bila diikuti benar-benar maka akan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, struktur algoritma. Bagian kepala atau header memuat nama algoritma serta informasi atau keterangan tentang algoritma yang ditulis. Ini kalian jangan bingung dulu, nanti saya jelasin semuanya. Selanjutnya, bagian deklarasi memuat definisi nama, variabel, nama tetapan, nama prosedur, nama fungsi, tipe data yang akan digunakan dalam algoritma. Bagian deklarasi memuat langkah-langkah penyelesaian masalah, termasuk beberapa perintah seperti baca data, tampilkan, ulangi, yang mengubah data input menjadi output. Selanjutnya, flowchart. Flowchart gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Representasi grafik dari langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas kumpulan simbol di mana masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan. Flowchart diawali dengan penerimaan input, pemrosesan input, dan diakhiri dengan penampilan output. Flowchart yang kedua, flowchart membantu analisis sistem dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Nah, ini contoh simbol flowchart. Yang pertama itu adalah terminal, itu untuk permulaan dan untuk akhir program. Yang kedua itu adalah garis alir yang berbentuk tanda panah atau flow line. Fungsinya untuk arah alir program. Dan yang ketiga itu simbol bentuknya yang ini. Yang ketiga itu bentuknya apa sih ya? Persegi 6 ya. Namanya adalah preparation. Fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal atau pemberian nilai. Dan yang keempat adalah proses perhitungan atau proses pengolahan data. Dan yang kelima itu yang tadi saya bilang, itu ada output,
bisa, ini yang bisa jadi, kalau yang pertama awalannya itu jadi input dan untuk akhirannya adalah output. Kayak ini PowerPoint yang saya lagi presentasiin ini, itu adalah outputnya. Selanjutnya predefine proses, fungsinya permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Dan decision, fungsinya perbandingan pernyataan, penyelesaian data, memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. On-pack connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. Off-pack, penghubung bagian-bagian flowchart yang berbeda pada halaman berbeda. Ini contoh tadi yang namanya terminal. Yang paling atas ini adalah mulai, start, begin atau awalan. Dan yang di bawahnya itu untuk akhiran, untuk mengakhiri program. Selanjutnya ini yang tadi saya bilang untuk output dan input. Ya, kalau input berarti digunakan untuk memasukkan suatu nilai, dan yang outputnya nanti menampilkan hasil yang kalian inputkan. Ini adalah arah alir program. Simbol proses digunakan untuk memproses suatu data atau untuk kegiatan bukan dengan komputer, perhitungan, dan biasanya berisi suatu rumus. Oh, yang ini di bawahnya yang kotak. Kalau yang tanda panah itu cuma buat arah alir programnya aja. Kayak nunjukin ke bawah, ini terusannya begini. Yang selanjutnya ini untuk percabangan. Saya nggak bahas ini dulu soalnya itu nanti materi selanjutnya. Nah, ini di sini ada flowchart menghitung luas segitiga. Yang pertama ini kita disuruh menginput alas, dan ini disuruh menginput tingginya. Ini untuk proses perhitungannya. Dan ini untuk menampilkan hasil perhitungannya. Dan ini tuh selesai. Kalau kalian bingung masalah ini saya udah bikin flowchart tentang kegiatan sehari-hari. Contohnya membuat kopi, satu kondisi ya. Ini saya buatnya menggunakan Microsoft Word. Nanti tugas dari saya, kalian membuat flowchart memasak mie. Kalian boleh menggunakan Microsoft Word atau tulis tangan juga nggak apa-apa. Kalau pakai Microsoft Word, kalian ke bawah ya arahnya, jangan kayak saya ngikutin ke samping, ke bawah aja. Kalau bingung pakai tulis tangan aja nggak apa-apa, di buku terus di foto, kirim di Classroom. Ini untuk contoh flowchart kegiatan sehari-hari memasak mie. Pertama kita siapkan air, gelas, kopi, dan gula. Setelah itu kita nyalakan kompor, masukkan air ke panci, dan rebus air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan kopi dan gula ke cangkir. Masukkan air yang mendidih ke dalam cangkir, aduk hingga merata. Setelah itu secangkir kopi siap disajikan. Ini kan untuk outputnya. Kalau inputnya yang tadi ya, yang di atas ini. Ini contohnya kayak gini, kegiatan sehari-hari. Jadi
dari awal, langkah dari awalnya apa, terus menggunakan bagian flowchartnya itu yang apa, harus tepat ya. Tugas dari saya, oh ya nih tips dari saya, kalau kalian mau ngerjainnya pakainya Microsoft Word, kalian ini insert, kalian klik, nah terus kalian pilih yang ini kan buat yang terminal, kalian tinggal klik aja. Nah terus kalian pilih yang ini. Kalau garisnya mau warna hitam, kalian tinggal pilih di sini terus warna hitam. Untuk menambahkan teks, kalian klik kanan add text, terus kalian tinggal tulis apa. Misalnya kalau kalian udah ngetik terus udah bikin tanda panah, kalian gak usah repot-repot klik insert terus ya. Kalian tinggal klik ini, terus CTRL dipencet terus, habis itu klik ini. Nah udah CTRL lepas, atau langsung Ctrl C atau copy, habis itu Ctrl V untuk paste. Nah ini udah jadi, ini lebih cepat. Dan tugas dari saya ini, saya mau bikin bentar. Nah, ini tugas dari saya ya. Tugas di pertemuan 4 membuat flowchart tentang memasak mie. Pakainya bagian flowchart yang tadi kayak saya bikin, dan awalan memasak mie itu apa aja dulu, terus pakai bagannya apa itu ya. Untuk pertemuan 4 ini saya, oh ya sebelum itu saya mau jelasin dulu. Di pertemuan 1 atau 2, entah 3, misalnya kalian belum ngerjain tugas 1, atau pertemuan 1 ada tugas kalian belum ngerjain, terus pertemuan 2 saya ngadain tugas lagi, terus kalian ngerjain, tapi tugas 1 belum kalian kerjain, nilai dari tugas 2 itu saya gantung, belum saya masukin. Jadi kalian harus cepet-cepet remet tugas 1 atau tugas 2 untuk melanjutkan tugas berikutnya. Kalau kalian mau remet silahkan hubungi saya, boleh nanya Pak Ari atau chat di komen Classroom. Kalau mau WA juga boleh. Nah ini nomor WA saya kalau kalian mau remet nanti. Oh ya, di Classroom saya kasih format nilainya, jadi kalian bisa lihat yang remet itu siapa aja, yang nilainya di bawah KKM siapa aja. KKM nya ini 75, jadi yang di bawah 75 bisa hubungi saya untuk minta remet. Dan remetnya nggak susah kok, gampang. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.